Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah elektronika analog dengan materi penguat instrumentasi ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Instrumentation Amplifier atau disingkat sebagai INSAMP di pertemuan ke-11. Untuk definisinya, penguat instrumentasi atau Instrumentation Amplifier ini adalah penguat yang terdiri dari dua stage ya. Jadi terdiri dari dua tingkatan atau dua stage penguatan yang digunakan untuk memperkuat sinyal-sinyal lemah, mampu menolak kebisingan atau noise dan interferensi pada sinyal. Penguat ini termasuk dalam keluarga penguat diferensial karena meningkatkan disparitas antara dua masukan. Jadi pada penguat instrumentasi atau INSAMP ini terdiri dari dua stage atau dua tingkatan penguatan, di mana pada stage pertama ini terdapat dua buah op-amp yang disusun dengan rangkaian non-inverting, penguat non-inverting. Kemudian pada stage kedua itu terdiri dari satu op-amp yang di setup menjadi suatu penguat diferensial. Maka di sini dikatakan bahwa penguat INSAMP ini termasuk dalam keluarga penguat diferensial. Kemudian untuk fungsi dan implementasi dari INSAMP ini sendiri adalah untuk mengurangi kebisingan pada rangkaian. Kemampuan ini dikenal sebagai Common Mode Rejection Ratio atau CMMR. Implementasinya pada pengukur detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, dan lain sebagainya. Jadi pada sinyal-sinyal rendah seperti sinyal-sinyal dengan energi yang rendah atau energi yang lemah seperti detak jantung, tekanan darah, suhu, gempa bumi, ini pasti mempunyai nilai amplitudo dari sinyal yang sangat lemah. Kemudian dari lemahnya sinyal tersebut pasti juga akan tersisipi atau tercampur dengan adanya suatu kebisingan atau noise pada sinyal tersebut. Ditambah lagi pada suatu sensor ya, misalnya sensor detak jantung atau sensor tekanan darah, kemudian sensor suhu, ini mempunyai kabel penghubung yang menghubungkan antara sensor atau transducer ke bagian penguat. Nah, dari kabel-kabel ini juga akan menimbulkan suatu noise. Oleh karena itu, noise-noise tersebut harus direjeksi atau ditolak oleh penguat yang disebut dengan penguat instrumentation amplifier ini tadi. Jadi pada dasarnya instrumentation amplifier atau disingkat sebagai INSAMP ini merupakan suatu penguat yang mampu menguatkan sinyal-sinyal dengan amplitudo yang lemah, dengan amplitudo yang kecil, kemudian juga dapat atau mampu untuk menolak atau meniadakan noise-noise pada sinyal lemah tersebut. Oleh karena itu, suatu INSAMP atau instrumentation amplifier ini harus mempunyai atau memenuhi karakteristik sebagai berikut. Input ke INSAMP akan memiliki energi sinyal yang sangat rendah dan mempunyai noise. Ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi, input yang diumpankan ke bagian INSAMP ini mempunyai energi sinyal atau amplitudo sinyal yang sangat rendah dan pasti juga mempunyai noise yang tinggi. Bahkan noise-nya ini justru lebih besar ya, lebih kuat daripada sinyal aslinya. Oleh karena itu, INSAMP harus mempunyai gain yang tinggi dan akurat. Di sini dikatakan gain yang tinggi, artinya dapat memperkuat sinyal-sinyal meskipun sinyal input tersebut mempunyai energi atau amplitudo yang sangat lemah. Kemudian di sini juga dikatakan akurat karena jangan sampai nanti sinyal dalam bentuk noise yang bersamaan atau tercampur dengan sinyal asli ini justru ikut dikuatkan. Oleh karena itu, penguatannya pun juga harus akurat. Jadi yang dikuatkan adalah sinyal aslinya, bukan noise-nya. Kemudian gain-nya harus mudah disesuaikan menggunakan satu kontrol. Ini karena kemudahan suatu kontrol ini diperlukan karena untuk mengatur gain, sehingga gain akan lebih mudah
kontrol apabila kita hanya mengatur atau memvariasikan satu buah komponen saja. Itu harus memiliki impedansi masukan yang tinggi dan impedansi luaran yang rendah untuk mencegah pembebanan. Jadi impedansi ini bisa kita ibaratkan seperti halnya hambatan ya, atau resistansi. Sehingga pada bagian masukan ini impedansinya harus tinggi, resistansinya harus tinggi, dan impedansi luaran ini harus rendah karena untuk mencegah pembebanan itu sendiri. INSAMP atau Instrumentation Amplifier harus memiliki CMMR yang tinggi karena luaran transducer biasanya berisi sinyal common mode seperti noise ketika ditransmisikan melalui kabel yang panjang. Jadi ketika kabel penghubung antara transducer atau sensor menuju ke penguat ini jika terlalu panjang maka juga akan menimbulkan noise karena pada dasarnya kabel itu juga akan sangat mudah terpengaruh oleh induksi-induksi liar ya. Misalnya kabel dari sinyal kontrol tersebut diletakkan pada dekat kabel tegangan 220 volt yang mempunyai frekuensi 50 Hz, kemudian di sana tegangannya 220 volt, itu juga akan mempengaruhi atau menginduksi kabel penghubung antara sensor ke penguat tersebut. Jadi kabel yang panjang kemudian sinyal yang lemah ini akan menimbulkan suatu noise. Oleh karena itu noise ini harus di cancel atau ditiadakan oleh penguat. Jadi untuk instrumentation amplifier ini mampu untuk melakukan penolakan terhadap noise-noise yang tercampur pada sinyal asli tersebut. INSAMP harus memiliki laju perubahan tegangan yang tinggi untuk menangani perubahan waktu yang cepat dan memberikan ayunan tegangan luaran maksimum yang tidak terdistorsi. Nah, ini merupakan salah satu contoh rangkaian instrumentation amplifier yang terdiri dari dua stage ya. Jadi stage pertama ini saya berikan batas seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah stage pertama. Stage pertama ini terdiri dari dua op-amp. Kemudian stage yang kedua ini terdiri dari satu buah op-amp. Jadi pada instrumentation amplifier ini terdiri dari 3 buah op-amp totalnya. Jadi pada stage 2 terdapat stage 1 ya, stage 1 terdapat op-amp 1 dan op-amp 2 yang merupakan penguat non-inverting karena di sini pada bagian sinyal input ini dihubungkan pada terminal non-inverting pada op-amp-nya. Kemudian pada stage kedua ini terdiri dari satu buah op-amp yang disebut sebagai op-amp 3. Ini merupakan penguat diferensial. Ini merupakan penguat diferensial yang akan membandingkan perbedaan input pada terminal inverting dan input pada terminal non-inverting untuk menghasilkan tegangan output pada luarannya. Ketiga op-amp ini bersama-sama membentuk sebuah instrumentation amplifier. Output akhir INSAMP Vout adalah hasil penguatan dari perbedaan dua sinyal yang diterapkan pada terminal input op-amp 3, yaitu output op-amp 1 dan output op-amp 2, masing-masing yaitu VO1 dan VO2. Jadi pada op-amp 1 ini menghasilkan VO1. Kemudian pada op-amp 2 ini menghasilkan VO2. Kemudian tegangan VO1 dan VO2 ini akan diumpankan atau disalurkan pada kedua terminal inverting dan non-inverting pada op-amp 3. Sehingga perbedaan dari dua sinyal dari VO1 dan VO2 ini bisa dideteksi atau diukur oleh op-amp ketiga pada stage kedua, sehingga dapat mengeluarkan tegangan Vout.
pada output finalnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh rangkaian dasar instrumentation amplifier atau INSAM, yang pada dasarnya INSAM itu sendiri terdiri dari 3 buah op-amp ya. Jadi satu buah INSAM terdiri dari 3 buah op-amp. Jadi ketiga op-amp ini saling terintegrasi membentuk suatu rangkaian penguat non-inverting pada stage pertama dan rangkaian penguat diferensial pada stage kedua, untuk pada akhirnya nanti membentuk suatu instrumentation amplifier yang dapat atau mampu untuk menguatkan sinyal-sinyal lemah yang mempunyai noise yang tinggi, namun pada outputnya ini dapat dikuatkan dengan gain tertentu dan noise yang diminimalkan. Sehingga harapannya dari penerapan instrumentation amplifier ini, meskipun sinyal inputnya memiliki energi yang lemah atau amplitudo yang kecil, kemudian noise-nya besar, namun pada outputnya akan memiliki penguatan yang diinginkan dengan luaran yang lebih jernih, tanpa noise atau noise yang diminimalkan. Nah, apabila kita flashback pada op-amp ideal ya, di sini terdapat terminal non-inverting. Terminal non-inverting yang diberi tanda positif. Kemudian terminal inverting diberikan tanda negatif. Ini tandanya, tanda negatif. Kemudian yang non-inverting tadi merupakan terminal dengan tanda positif. Kemudian di sini terdapat infinite input resistance RI yang mempunyai nilai tak hingga. Kemudian ada open loop gain yang merupakan penguatan dari op-amp ideal, ini mempunyai infinite juga atau nilai tak hingga juga. Kemudian VO ini merupakan tegangan output yang dihasilkan oleh op-amp ideal, di mana persamaannya adalah AV atau penguatan dikalikan dengan selisih antara tegangan input non-inverting dan input inverting. Di sini terdapat VO atau tegangan output. Nilai VO ini merupakan nilai yang berhingga atau mempunyai batasan. Sedangkan untuk AV-nya atau penguatannya ini merupakan mempunyai nilai yang tak hingga. Sehingga untuk tegangan input pada non-inverting dan juga tegangan input inverting ini harus bernilai 0. Jadi V sama dengan 0. V positif maupun V negatif, V non-inverting maupun V inverting harus memiliki nilai 0 volt. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa antara kaki atau terminal inverting dan kaki non-inverting ini seolah-olah seperti terhubung. Ini yang disebut dengan virtual short ya, virtual short atau virtual ground. Ini kita lebih fokus pada virtual short-nya. Saya hanya ingin menunjukkan virtual short pada op-amp ideal, yang nanti virtual short ini akan digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian instrumentation amplifier juga. Nah, pada analisisnya kita perlu melakukan analisis pada stage pertama terlebih dahulu. Nah, stage pertama ini terdiri dari 2 buah op-amp, yaitu op-amp 1 dan op-amp kedua. Di sini merupakan rangkaian penguat non-inverting karena pada tegangan inputnya disalurkan atau dihubungkan pada terminal non-inverting amplifier. Sini. Kemudian pada input kedua ini juga dihubungkan pada terminal non-inverting op-amp-nya. Sehingga disebut dengan penguat non-inverting pada stage pertama. Di sini terdapat virtual ground atau virtual short seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ini menyebabkan ini virtual short ini seolah-olah menghubungkan antara terminal non-inverting ke terminal inverting pada kedua op-amp.
Ini seolah-olah terdapat hubung singkat ya antara terminal non-inverting dan terminal inverting yang disebut sebagai virtual short. Sehingga menyebabkan VA di sini ya, VA sama dengan VB. Karena VA ini terhubung seolah-olah terhubung oleh virtual short. Sama dengan VG. Ini juga terhubung dengan VG secara langsung. Kemudian sama dengan V1. V1 di sini ya. V1 di sini karena ini tadi terhubung ya, terhubung ke V1 yang merupakan terminal non-inverting. Karena adanya virtual short ini tadi. Kemudian VD, nah VD di sini pada op-amp kedua ini akan sama dengan VC, sama dengan VH karena terhubung. Kemudian sama dengan V2 karena adanya virtual shorts pada V2. Dengan adanya virtual short ini menyebabkan sekali lagi VA sama dengan VB, sama dengan VG, dan sama dengan V1. Kemudian VD sama dengan VC, sama dengan VH, dan sama dengan V2. Kemudian secara ideal arus input pada op-amp juga sama dengan 0 karena adanya resistansi yang mempunyai nilai tak hingga tadi. Jadi di sini yang sedikit saya katakan aneh di minggu lalu ya pada pembahasan op-amp ideal pada rangkaian dasar op-amp, di mana suatu op-amp ini mempunyai dualisme sifat yang berbeda. Jadi seolah-olah antara terminal non-inverting dan inverting ini mempunyai hambatan tak hingga, seperti seolah-olah terputus. Kemudian dengan adanya virtual short ini juga mengakibatkan seolah-olah terhubung. Jadi dalam satu kondisi, dalam satu waktu, suatu op-amp ideal ini seolah-olah terhubung sekaligus terputus ya. Di situ sedikit ada keanehan. Namun dari sini justru akan mempermudah analisis karena memang persamaan dari perhitungan penguatan op-amp itu mempunyai konsekuensi yaitu arus input ini sama dengan 0. Kemudian tegangan input juga sama dengan 0 karena adanya dualisme yang berbeda, dualisme sifat yang berbeda pada kedua kaki input op-amp ini yaitu pada terminal inverting dan non-inverting. Oke, karena pada op-amp ideal arus input ini sama dengan 0 sehingga arus pada R1 di sini akan sama dengan arus pada R gain. Jadi ini juga R1 ya. Jadi arus yang mengalir antara mulai dari titik E hingga ke F ini mempunyai satu nilai arus yang sama. Dengan cara menerapkan hukum Ohm antara node E dan node F di sini, maka arus yang mengalir ini dapat kita hitung, yaitu VO1 yang dikeluarkan oleh op-amp 1 dikurangi dengan VO2 yang merupakan tegangan luaran pada op-amp kedua dibagi dengan 2R1 karena di sini R1-nya ada 2 sehingga harus dikalikan dengan 2R1 ditambah dengan R gain. Nah, ini merupakan arus yang mengalir dari node E menuju ke node F. Kemudian karena tidak ada arus yang mengalir pada input op-amp 1 dan 2, maka arus I antara node G dan H, node G, ini ya, node G dan H, berarti arus yang melewati resistor gain. Ini disebabkan karena tidak adanya arus yang mengalir pada input op-amp 1 dan 2. Berarti ini adalah konsekuensi dari op-amp ideal tadi ya, yang menyebutkan bahwa arus input pada op-amp sama dengan 0 atau tidak ada arus yang mengalir. Ini karena adanya RI atau
input resistance yang mempunyai nilai tak hingga tadi, sehingga menyebabkan arus yang mengalir pada input op-amp 1 dan 2 ini tidak ada atau sama dengan 0. Maka arus I antara node G dan node G menuju node H yang melewati R gain ini dapat dihitung sebagai berikut, yaitu I pada R gain sama dengan VG tegangan pada node G dikurangi tegangan pada node H ya, dibagi dengan R gain-nya. Ini juga ekuivalen dengan tegangan pada V1 sini dikurangi dengan tegangan pada V2 dibagi dengan R gain, karena adanya virtual short tadi menghubungkan antara V1 sini menuju terminal non inverting, kemudian terminal inverting, kemudian menuju ke R gain, kemudian menuju pada terminal non inverting op-amp kedua, kemudian menuju terminal non inverting dan kemudian V2 seperti ini. Kemudian karena I sama dengan IR gain, karena arus yang mengalir ini tadi sama dengan IR gain, arus yang mengalir dari node E ke node F sama dengan arus yang mengalir dari node G ke node H. Ini disebutkan karena I sama dengan IR gain, maka VO1 di sini dikurangi VO2 dibagi 2R1. 2R1 karena ada dua buah R1 yang punya nilai yang sama, ditambah dengan R gain. R gain sama dengan V1. V1 ini dikurangi V2 dibagi R gain. Kemudian kita bisa melakukan substitusi untuk mendapatkan nilai VO1 min VO2, sehingga untuk 2R1 plus R gain ini bisa pindah ruas ke sisi ruas kanan menjadi seperti ini di bagian bawah. Ini merupakan selisih tegangan antara tegangan output op-amp 1 dan op-amp 2 ini sama dengan selisih tegangan input op-amp 1 dan tegangan input op-amp 2 dibagi dengan R gain dikalikan dengan 2R1 plus R gain. Nah, ini tadi merupakan analisis pada stage pertama yang terdiri dari dua buah op-amp yang membentuk suatu rangkaian non-inverting. Kemudian kita akan melakukan analisis pada stage kedua. Pada stage kedua ini hanya terdapat satu buah op-amp yang disebut dengan op-amp ketiga. Nah, pada stage kedua ini membentuk suatu rangkaian penguat diferensial. Tegangan output pada penguat diferensial atau op-amp 3 yang merupakan tegangan output penguat instrumentasi adalah Vout sama dengan R3 dibagi R2 dikalikan dengan VO min V2. Nah, untuk VO kan di sini posisinya. VO1 ya. VO1 dan VO2. Tegangan output ini merupakan tegangan luaran dari penguat instrumentasi atau tegangan luaran akhir ya, produknya. Vout ini, produk dari penguat instrumentasi ini didapatkan dari R3 dibagi R2 dikalikan dengan VO1 min VO2. Karena VO1 min VO2 sama dengan V1 min V2 per R gain dikali 2R1 plus R gain, ini kita dapatkan tadi ya pada analisis stage pertama. Maka persamaan di atas dapat ditulis ulang menjadi persamaan Vout ini dapat ditulis ulang menjadi demikian. Seperti ini. Jadi kita tulis ulang R3
per R2. Vout sama dengan R3 per R2. Tetap sama. Kemudian untuk VO1 min VO2 kita jabarkan menjadi seperti ini. V1 min V2 per R gain dikali dengan 2R1 plus R gain. Rumusnya akan menjadi seperti ini. Jadi dari persamaan ini, hasil dari analisis pada stage kedua yang menghitung nilai tegangan luaran akhir yang merupakan produk dari penguat instrumentasi ini dapat kita lihat ya. Di sini terdapat R gain. Nah, R gain ini merupakan salah satu komponen yang dapat divariasikan atau bisa kita katakan resistor ini bisa kita ganti dengan resistor variabel untuk mengatur suatu besarnya nilai output. Bagaimana R gain ini dapat mengatur besarnya nilai output? Karena nilai R gain ini akan kita gunakan kembali untuk menganalisis atau menghitung nilai voltage gain dari keseluruhan rangkaian penguat instrumentasi. Voltage gain atau AV ini sama dengan R3 per R2 dikali dengan 2R1 plus R gain dibagi R gain. Jadi di sini terdapat R gain yang dapat kita variasikan untuk mengatur besar kecilnya penguatan tegangan. Voltage gain keseluruhan dapat dikontrol dengan cara memvariasikan R gain. Sehingga R gain ini bisa kita ganti dengan suatu resistor variabel ya. Jadi bukan resistor tetap, melainkan resistor variabel yang dapat kita atur nilai resistansinya untuk mengontrol atau mengatur besar kecilnya penguatan tegangan atau voltage gain. Nah, ini sangat sesuai dengan kriteria yang dimaksud atau saya sebutkan di atas tadi, yang merupakan kriteria utama dari penguat instrumentasi, di mana penguat instrumentasi atau instrumentation amplifier ini harus mempunyai satu buah komponen yang dapat divariasikan untuk mengatur penguatannya. Nah, salah satu komponen itu adalah R gain ini tadi, di mana hanya dengan mengatur R gain-nya kita dapat dengan mudah mengatur besar kecilnya penguatan. Seperti itu. Nah, ini tadi merupakan analisis pada stage kedua sekaligus keseluruhan stage untuk mendapatkan hasil perhitungan Vout atau tegangan luaran, kemudian juga AV atau voltage gain. Oke, kita beralih ke kelebihan instrumentation amplifier atau INSAM. Karena kita tadi sudah mengetahui analisis dari INSAM, maka kita dapat melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh INSAM itu sendiri. Voltage gain atau AV tadi ya. Voltage gain rangkaian INSAM yang terdiri dari 3 op-amp dapat dengan mudah divariasikan dengan mengatur nilai R gain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hanya dengan satu resistor. Hanya dengan satu resistor saja kita sudah bisa mengatur besar kecilnya voltage gain. Kemudian voltage gain pada INSAM hanya bergantung pada resistor eksternal yang digunakan, yaitu ini tadi salah satunya adalah R gain dan R1. Impedansi masukan sangat tinggi karena konfigurasi pengikut emitor pada op-amp 1 dan 2. Jadi pada op-amp 1 dan 2 pada stage pertama tadi, selain membentuk suatu rangkaian penguat non-inverting, juga membentuk suatu rangkaian penguat pengikut emitor. Jadi outputnya akan mengikuti inputnya. Siklus pada outputnya akan mengikuti siklus pada inputnya. Akan satu fasa. Kemudian impedansi luaran sangat rendah karena adanya penguat diferensial pada op-amp ketiga. Ini terletak pada stage kedua yang di sana terdapat pada stage ketiga tersebut terdapat satu buah op-amp yang disebut dengan op-amp ketiga yang mempunyai impedansi luaran yang sangat rendah.
Kemudian CMMR atau merupakan kemampuan penolakan terhadap kebisingan atau noise, ini pada op-amp 3 sangat tinggi dan hampir semua common mode akan ditolak. Jadi common mode ini merupakan suatu penyebab di mana sinyal mempunyai kebisingan ya. Jadi kebisingan atau noise, dan pada op-amp ketiga ini mempunyai penolakan yang sangat tinggi terhadap noise yang disebabkan oleh common mode tersebut. Nah, ini pada slide terakhir yang merupakan slide kesimpulannya. Jadi untuk memperjelas dan mempertegas apa itu ins-amp dan apa itu op-amp. Jadi penguat operasional atau op-amp ini merupakan salah satu jenis rangkaian terpadu dalam bentuk IC. Jadi op-amp ini sudah dalam bentuk IC. Kemudian bedanya dengan ins-amp adalah bahwa ins-amp atau penguat instrumentasi ini merupakan salah satu jenis penguat diferensial yang terdiri dari 3 op-amp. Jadi penguat ins-amp ini terdiri dari 3 buah op-amp, minimal 3 buah op-amp, karena akan membentuk suatu rangkaian penguat non-inverting dan rangkaian penguat diferensial. Sehingga satu buah ins-amp harus terdiri dari 3 buah op-amp. Oke, mungkin untuk materi perkuliahan pada hari ini sampai di sini. Kita hanya membahas penguat instrumentasi atau amplifier instrumentation yang kita tadi sudah membahas definisinya, kemudian analisisnya, kelebihannya, kemudian perbedaannya dengan op-amp. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.